Media, bekal ilmu Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa amma ba'du ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan ganjaran bagi mereka yang bersabar dan bagi mereka yang masih mau teguh mencari kebaikan meski harus menunggu lama, meski harus menghabiskan atau menghilangkan waktu yang dimilikinya. Ini yang dimaksud oleh para ulama dengan ats-tsabat, yaitu mereka-mereka yang sanggup menghilangkan apa yang mereka miliki untuk Allah Subhanahu wa taala, dan mereka istiqomah di atas perkara tersebut, sehingga mereka mengatakan man tsabata nabat, mereka yang sanggup teguh, kokoh, tidak tergoyahkan oleh apapun di dalam mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka merekalah akan tumbuh, merekalah yang akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dilakukan para salafus saleh sebelum kita, bahkan mereka sanggup menghilangkan waktu 2 hari hanya untuk menantikan satu majelis ilmu, menunggu. Bahkan ada sebagian dari mereka menghabiskan waktu yang lebih jauh dari itu hanya untuk bisa hadir di satu tempat di mana dia bisa menimba ilmu. Maka mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ahibati fillah wa ikhwani fiddin, kembali Allah mudahkan kita untuk bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, tempat di mana kita menghabiskan waktu-waktu kita untuk mencari surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan tetap melanjutkan perjalanan itu. Kita tidak akan pernah berhenti melakukannya insyaallah. Namun kenikmatan ini adalah sesuatu yang tidak abadi. Dia tidak diberikan atau diciptakan oleh Allah dengan keabadian. Ketika Allah memudahkan hambanya untuk meniti jalan menuju surga, maka tidak ada semangat, tidak ada perjuangan yang abadi dalam perkara ini. Karena bisa saja pada satu saat Allah memalingkan kita, sehingga mereka yang selamat, sebagaimana yang diisyaratkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, yang selamat adalah orang-orang yang berjuang melawan dirinya sendiri untuk tetap bertahan di atas jalan Allah. Sebagaimana beliau mengatakan, al-mujahidu man jahada nafsah. Mujahid itu orang yang berjuang di jalan Allah itu, yang kemudian berhak berakhir di dalam surga Allah, adalah yang berjuang untuk melawan dirinya sendiri. Dia berusaha untuk mempertahankan kenikmatan Allah yang ada di dalam dirinya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tetaplah seperti itu sampai utusan Allah datang menghampiri kita, yaitu kematian. Dan kemudian yang ketiga, ahibati fillah wa ikhwani fiddin, azanillahu iyyakum, bahwa perjumpaan kita insyaallah di hari ini ba'da maghrib, ya, itu hanya sekedar muqaddimah singkat insyaallah taala, bahwa kita akan mempelajari paling tidak 3 kitab karya al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab at-Tamimi rahimahullahu taala.
Dan kitab-kitab ini berbicara tentang pokok kehidupan setiap hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian juga bagaimana caranya beragama dengan benar sebagai seorang muslim, sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana sebagaimana yang disebutkan ahibati fillah oleh Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala, bahwa apa yang kita pelajari dari hak-hak Allah atau bagaimana caranya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah jalan yang menghantarkan kita untuk mendapatkan sa'adatud darain, untuk mendapatkan kebahagiaan di dua tempat yang menjadi tempat hidup kita. Yang pertama adalah dunia yang fana ini, yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai al-ajilah. Ajil artinya yang disegerakan, yang datang lebih dulu. Itu sebabnya kenapa dunia disebut dengan ajilah. Dan kemudian yang kedua, kebahagiaan akhirah, karena dia yang datang belakangan dan dia yang jauh lebih baik dan lebih kekal. Ya. Dan Allah pun menyinggung bahwa kita seringkali lebih suka al-ajilah. Kita lebih suka yang lebih dulu datang, yaitu dunia. Padahal dia mata'ul ghurur, padahal dia adalah perkara yang sangat menipu. Tapi tidak bagi mereka yang menyempurnakan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala, kata beliau. Dan sa'adatul akhirah, dan kebahagiaan akhirat adalah kebahagiaan yang menghilangkan seluruh penderitaan dan kesulitan. Itu kan yang kita cari selama hidup di dunia. Kita tidak ingin sengsara, kita tidak ingin sakit, kita tidak ingin bersedih. Kita ingin selalu nikmat itu datang terus menerus dan tidak pernah terputus. Itu tidak akan pernah terjadi di sini. Itu tidak akan pernah terjadi di dunia yang fana ini, al-ajilah. Adapun di dalam kehidupan berikutnya fil akhirah, maka kata beliau rahimahullahu ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim, dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa kelak ketika ahlul jannah masuk ke dalam surga, ke dalam jannah, yunadi munadin, akan ada penyeru yang mengatakan innalakum antasihhu fala tasqamu abada. Akan ada yang menyeru, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, sesungguhnya bagi kalian di dalam surga ini kalian sehat selamanya dan tidak pernah sakit. Jadi itu yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka yang menunaikan tugasnya untuk menunaikan atau memberikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham bagaimana caranya menunaikan hak Allah, faham untuk menghindarkan dirinya dari apa yang dibenci oleh Allah dan menggugurkan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Sekarang kalian sehat selamanya. Wa inna lakum fihi an tahyu wa la tamutu abadan. Kalian akan hidup selamanya di tempat ini dan tidak pernah wafat. Kalian tidak akan mengalami kematian. Dan kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa inna lakum an tashubbu fala tahramu abada. Di tempat ini kalian akan selalu muda dan tidak akan pernah tua. Tidak perlu ada perawatan, jemaah rahmatillah Allah. Tidak perlu makan sehat. Tidak perlu olahraga. Tidak perlu apa lagi? Ya jemaah, ini sudah lemas jemaah. Hah? Hah? Tidak perlu poligami. Oh, poligami jelas. Wah, larinya ke sana. Jadi muda terus gitu maksudnya. Wala tahramu abada, kalian selamanya nikmat. Dan kemudian disebutkan wa innalakum an tan'amu fala tab'asu abada. Di dalam tempat ini kalian akan selalu merasakan kenikmatan dan kalian tidak akan pernah sengsara selamanya.
Di dunia, di tempat yang fana ini, ujian Allah terus mendera, tapi tidak di dalam surga Allah. Bagi siapa pertanyaan? Bagi mereka yang menunaikan hak-hak Allah Rabbul Alamin. Itu sebabnya kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhenti mengingatkan kita di dalam Al-Qur'an bahwa kehidupan ini yang ada di dunia dan kemudian kehidupan yang ada di akhirat, Allah pisahkan, Allah bedakan penghuninya. Mereka yang mengejar dunia, mereka yang akan celaka kelak di akhirat. Tapi mereka yang mengejar akhirat adalah mereka yang akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat. Al-Imam Ibnu Qayyim rahmatullahi taala alaih bahkan sampai mengatakan innama fil Qur'ani, seluruh apa yang ada di dalam Al-Qur'an itu anit tauhid. Semuanya tentang tauhid. Imma tentang balasan ahlu tauhid, imma tentang balasan mereka yang menentang tauhid, imma tentang mereka-mereka yang berhak masuk surga karena mereka menyempurnakan tauhid dan seterusnya. Sehingga ini menjadi pembahasan yang teramat sangat penting bagi orang-orang yang beriman. Bukan karena ini hanya sekedar ilmu, tapi ini penyebab keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Dan Allah Rabbul Alamin berfirman, jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua di dalam surat Fatir ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai sekalian manusia, Allah mengingatkan kita, kalian yang butuh kepada Allah. Dan Allah lah yang maha kaya dan kemudian maha terpuji. Agar kita sadar bahwa kita hanya butuh Allah dan kita hanya akan mendapatkan apa yang kita butuhkan dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada jalan lain kecuali menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya. Ini bukan masalah uang, jemaah. Antum fakir maksudnya antum gak punya apa-apa, bukan. Kita memang tidak memiliki keutamaan apapun sedikit pun. Secara zatiyah kita ini bukan apa-apa. Kita diciptakan dari air mani yang hina, dilahirkan dalam keadaan bodoh, tidak tahu apa-apa, sehingga kita sangat membutuhkan Allah. Dan bagi mereka yang sadar mereka butuh Rabbnya, maka tidak ada jalan lain untuk memenuhi kebutuhan mereka kecuali dengan apa? Dengan melakukan yang semestinya. Allah kemudian mengatakan, iya sya' yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Kalau Allah menghendaki, kalian itu bisa Allah hilangkan kapan saja sesuka Allah, dan Allah datangkan yang lain. Sehingga kata para ulama, la syaraf, tidak ada kemuliaan, la karamah, tidak ada kedudukan yang tinggi, gak ada. Bagi setiap dari kita itu tidak ada tanpa Allah, dan Allah hanya memberikannya kepada mereka yang menunaikan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita mentauhidkan Allah ini bukan karena kewajiban, tapi karena kebutuhan. Kita membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya kemudian kata Syekh Abdul Aziz bin Baz rahmatullahi ta'ala alaih, Allah mengutus mereka-mereka yang mulia dari kalangan manusia hanya untuk mengingatkan perkara yang satu ini kepada kita semua, yakni untuk mengingatkan kita bahwa ada hak yang harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan merupakan kewajiban kita, sebagaimana yang disyaratkan oleh Rasulullah SAW sendiri dalam hadis yang sahih kepada sahabat yang dibonceng oleh Rasulullah SAW. Siapa? Mu'adz ibnu Jabal. Mu'adz ibnu Jabal ini orang mana? Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, jemaah. Ini sahabat yang kata Rasul, "Inni la uhibbuk." Sungguh aku mencintaimu wahai Mu'adz. Secara langsung Nabi mengatakan apa? Aku mencintaimu wahai Mu'adz. Orang mana jemaah? Ansar. Orang Madinah. Dari golongan yang mana? Khazraj. Dan orang Ansar aslinya orang mana? Mereka bukan penduduk asli Madinah. Orang Ansar orang mana? Orang Yaman. Orang Yaman. Mereka datang dari mana? Yaman. Itu sebabnya kenapa Rasul kemudian mencintai orang Yaman dan negeri Yaman. Rasul pernah berdoa, Allahumma barik lana fi yamanina. Ya Allah, berkahi kami di negeri Yaman kami. Rasul mengatakan yamanina, maka negeri itu tidak akan pernah tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena saudara-saudara kita sekarang di sana sedang sengsara, betul-betul dizalimi, terzalimi, tapi Allah tidak akan pernah meninggalkan mereka. Mu'adz suatu ketika ditanya oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sering kita dengar, ya, dan mereka yang bosan mendengar hadis Rasulullah SAW berarti mereka bosan mendengar kalimat-kalimat indah dari orang yang paling dicintainya. Ya, sama aja seperti itu jemaah. Jadi nggak ada cerita begini, anak pernah dengar hadis itulah. Hadis yang diulang itu bukan tentang kita pernah dengar, tapi tentang bagaimana itu adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bagaimana bisa kita kemudian tidak suka mendengar dan mengulang-ulang kalimat yang keluar dari mulut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa pertanyaan Rasulullah SAW kepada Mu'adz? Ini pertanyaan mudah, jawabannya hafal. Apa pertanyaan Rasul kepada Mu'adz? Ini sering dengar hadis ini? Sering. Di pengajian di mana-mana. Betul? Baik. Anda pengen tahu apa yang dikatakan Rasul kepada Mu'adz? Ahsan, bahasa Arabnya. Sudah bukan saatnya tahu artinya saja sekarang, harus tahu bahasa Arabnya. Sahih? Sahih. Ayo coba. Ma haqqullahi 'alal ibad. Hanya sampai situ pertanyaannya? Ahsan. Wa ma haqqul ibadi 'ala Allah. Kata Mu'adz bin Jabal, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ya, ta'adduban kata para ulama. Adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat tahu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin menyampaikan sesuatu, artinya beliau ingin mengabarkan satu ilmu dan mereka tidak ingin melangkahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian sahabat dalam beberapa pertanyaan tahu jawabannya, tapi mereka tidak menjawab. Ta'adduban ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adab sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang dikatakan Rasul? Silahkan antum lagi. Haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu atau ta'buduhu. Ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Apa artinya? Hak Allah atas hamba-hambanya adalah mereka beribadah kepada Allah dan tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan satu apapun, syai'an, apapun itu. Ya, kalimat sederhana tapi sulit melakukannya. Bahkan para sahabat saja seringkali tergelincir. Bagaimana dengan kita? Para sahabat saja seringkali secara tidak sengaja mereka berbuat kesyirikan pada masa Rasulullah SAW ketika Rasul masih hidup. Dalam beberapa riwayat itu nanti kita bahas insyaallah taala. Tapi artinya mereka pun tergelincir. Bagaimana dengan kita?
Padahal Rasul di tengah-tengah mereka sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian kata Rasulullah SAW apa? Yang keras ya Habibi, yang keras. Dan hak hamba terhadap Allah atau atas Allah Subhanahu wa taala, alla yu'adzibahum aw la yu'adziba man la yusyriku bih. Allah tidak akan mengazab mereka yang tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang menunaikan hak Allah Rabbul Alamin. Dan itu satu-satunya kaidah terpenting di dalam hidup kita. Gak ada yang lain. Kita hanya beribadah dan tidak menduakan Allah. Titik. Dan untuk itu Allah mengutus 313 Rasul. Dan untuk mempertahankan itu Allah memberikan kepada setiap umat, pada banyak umat, hampir 124.000 nabi. Hanya untuk mempertahankan kaidah yang satu itu. Maka wajib bagi kita semuanya jamaah rahmatullah Allah untuk faham tentang masalah ini. Dan dari sekarang ana kabarkan bahwa belajar tauhid, belajar tentang kemusyrikan adalah pembelajaran yang paling bukan urgen tidak ada khilaf. Pembelajaran yang paling berat bagi seorang penuntut ilmu. Loh, kenapa begitu Ustaz? Perasaan ana mudah. Usul tsalatsah ana udah selesai 4 kali. Diulang-ulang. Oh, bukan itu. Ini bukan masalah menyelesaikan berapa kali. Tapi bagaimana tetap istiqomah menyempurnakan hak Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang terberat. Belum lagi ikhtiar syaitan untuk membuat semua ini menjadi semakin berat. Ya. Maka kajian tentang tauhid adalah kajian yang paling sering apa? Oh, ditentang. Bukan itu maksud ana. Kalau itu nggak ada khilaf. Yang paling sering ditinggalkan oleh para penuntut ilmu karena dianggap paling membosankan. Ya, anda kasih tahu, ini bukan hanya terjadi di sini, di Arab pun sama. Di majelisnya para ulama pun sama. Bahkan anda mungkin pernah menyampaikan ada seorang ulama, Hay'ah Kibaril Ulama, anggota komisi ulama besar di kerajaan Saudi. Itu yang majelis tauhidnya ditinggalkan semua orang, tidak ada yang datang satu orang pun. Wallah, ini terjadi. Apa yang beliau lakukan? Beliau tetap datang di waktunya, beliau duduk di kursinya, dan beliau menyampaikan ilmu kepada siapa? Kepada siapapun dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak pernah menghentikan darsnya. Karena tugas seorang muslim hanya menyampaikan. Ya, makanya dari sekarang persiapkan diri antum. Ya, dan mudah-mudahan Allah membalas semangat antum semuanya insyaallah dengan kemudahan di dalam menuntut ilmu, yang dengan itu artinya kita dimudahkan untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Mungkin ini mukaddimah yang bisa Anda berikan. Al-afu minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memulangkan antum dalam keadaan yang terbaik insyaallah. Ya. Selamat sampai rumah dalam keadaan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan maafkan ana atas keterlambatan ana. Qadarullah wa masya'a fa'al. Semoga Allah menetapkan pahalanya untuk kita semua. Amin. Allahumma amin. Kita tutup perjumpaan kita yang sangat singkat ini insyaallah taala dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Am Media, bekal ilmu Islam.